ya bentar lagi contohnya kalau di dunia personal care, kosmetik itu kan Cina akan masuknya seperti badai gitu istilahnya dan mereka kasih main harga. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini saya bersama Bapak Yongki Susilo. Pasti teman-teman sudah kenal, Pak Yongki adalah consumer dan retail strategis. Apa kabar Bapak? Luar biasa masih Pak. Terima kasih Pak udah datang ke podcast SAI Indonesia. Oke Pak, Bapak begitu banyak pengalamannya Pak ya di consumer, di retail, di research ya Pak ya. Nah Bapak melihat bagaimana nih Pak perkembangan perubahan perilaku konsumen saat ini Pak? Iya, ya perilaku konsumer kan selalu berubah. Jadi nggak ada yang tetap ya gitu loh. Tapi bukan gara-gara COVID ya. Jadi semua sama lah. So tren panjangnya adalah consumer akan berubah terus menjadi consumer modern gitu ya, yang makin nggak sabar, lantas juga mau dapat info yang cepat, lantas juga suka brand ya Indonesia ya seperti itu gitu loh. Dan kalau perubahan jangka pendek ya banyak sekali gitu kan, tergantung nanti ada masalah ekonomi, mereka tahu-tahu kontraksi belanjanya, ngirit gitu ya. Tapi nanti ekonomi baik, balik lagi royal lagi untuk belanja semua gitu ya. Tapi yang tren panjang ya sama selalu jadi lebih modernisasi gitu loh. Saat ini yang kita hadapin 2024, 2025 gitu kita masih menghadapi ekonomi yang masih lambat. Itu saja. Nah, tapi ini bukan long term behavior ya. Jadi short term buat saya mereka biasanya trading down, mencari barang yang lebih murah, belanjanya lebih jarang gitu ya. Beli yang paket yang kecil gitu istilahnya. Ini udah berapa kali kok selama kita krisis itu pasti terjadi seperti ini. Nah, ini yang jangan ditanggapi bahwa wah, kita bikin produk yang murah-murah nih. Gitu kan. Buat saya premiumisasi tetap jalan. Jadi Indonesia dengan proyeksi ekonomi yang terus meningkat ke depan akan mencari produk yang premium terus Pak, yang berkualitas lebih baik terus ke depan di sana. Nah itulah yang kita dorong ke teman-teman manufacturer terutama untuk bisa menciptakan produk yang lebih berkualitas dan seterusnya gitu loh. Nah yang saya lihat, banyak yang menanggapi bahwa wah ini zaman susah, jadi perang harga. Nah, ini yang saya coba raise selama 27 tahun, kita kok selalu perang harga ya. Brand lawan brand, retail lawan retail gitu istilahnya. Yang untung cuma konsumennya doang. Long term-nya kita nggak dapat apa-apa gitu loh. Nah, buat saya nih sebenarnya sih ya kurang kreatif. Ya, karena ke depan itu justru kita harus create nilai baru. Create new economy value gitu ya, yang baru yaitu menciptakan brand yang lebih bagus, yang exciting gitu ya, pengalaman. Nah, itu yang mesti ditambahin ke produk menjadi add value. Kita nggak usah ikut perang harga gitu. Itu yang kita coba ajak ke pemain-pemain di sana. Karena kalau perang harga ya bentar lagi contohnya kalau di dunia personal care, kosmetik itu kan Cina akan masuknya seperti badai gitu istilahnya dan mereka pasti main harga, produk mereka bagus lagi gitu. Nah kita Indonesia bisa nggak bersaing dengan mereka secara kualitas dan harga murah? Nah, bahaya buat saya itu, gitu Pak. So istilahnya consumer berubah itu keuntungan buat kita sebagai pemasar ya. Selama dia berubah berarti kita ada kesempatan untuk bisa nikung kompetitor gitu loh. Kalau nggak berubah lurus susah, kompetitor kalau udah terlalu di depan kita nggak bisa kejar Pak. Tapi kalau ada tikungan berarti kita masih bisa nikung dia gitu. Jadi memang para produsen ini harus juga bisa memberikan istilahnya value added ya buat produk yang diciptakan ya.
Iya, iya. Sehingga ada experience baru atau pengalaman baru untuk ya konsumen kita bisa cepat berubah juga ya Pak ya. Apa dengan kata lain itu memang sekarang udah nggak ada loyalitas Pak kalau dengan Iya, perilaku sekarang? dengan kemajuan teknologi, ya kan, produk baru cepat muncul, Hmm. jadi orang pengen coba. Ya, kalau dulu kan di dunia gaya hidup ya, Hmm. makanya dibilangnya fast fashion. Ya, baju-baju itu dulu fast fashion itu seperti Zara itu kan Hmm. muncul terus. Ya, ya. Dia itu menjadi nomor satu karena kemampuan dia untuk menciptakan model-model baju secara cepat, distribusi, ya kan, dengan jumlah terbatas, dan lantas dia ganti lagi. Nah, itu kemampuan dia menang di dunia gitu. Yang lain kan enggak. Mesti mikir dulu, bikin mode dulu, bikin Ya. cetakan dulu, semua seperti itu. Hmm. Nah, ini dunia kosmetik juga demikian. Sekarang kita panggilnya adalah fast kosmetik. Cepat sekali, Pak. Timbul produk-produk baru, inovasi baru seperti itu, akhirnya dia anak-anak muda ini coba-coba gitu loh. Cuma saya masih sangat yakin sekali gitu loh. Ya namanya coba-coba gitu kan, tetap ada satu brand ataupun perusahaan yang tetap menjadi core-nya dia gitu istilahnya. Ya, makanya saya selalu ajak teman-teman terutama yang punya manufacturers di Indonesia di sini nggak usah takut. Selama you kuat di fondasi laboratory, R&D, ciptakan produk semua, terpercaya kualitas, jaga, ya kan, itu pasti tetap menjadi pilihan, gitu loh ya. Ada pilihan khusus yang apa yang dari seumur hidup gitu ya, ada yang nyoba-nyoba, no problem gitu istilahnya. Ya nggak tetap karena ini adalah apa ya tubuh kosmetik ya personal care. Mereka harus hati-hati Pak, gitu kan. Kadang-kadang ya orang yang nggak sabar tuh kan maunya yang solusi cepat semua tuh kadang-kadang justru mungkin bahan-bahannya nggak terjaga. Ya disitulah makanya kita ajak bermainlah value ya, nilai-nilai leluhur kita menciptakan personal care itu untuk apa sebenarnya. Tidak hanya kecantikan yang cepat gitu kan di atasnya saja permukaan, tapi juga mungkin kesehatannya juga gitu. Ya. Oke Pak, kalau tadi mengenai konsumen ya Pak ya, perubahan konsumen, bagaimana dengan retail sendiri nih Pak? Pasar sendiri apakah memang sekarang sudah banyak berubah dengan adanya mungkin semakin canggihnya teknologi atau mungkin ada online e-commerce seperti itu, apakah memang berubah Pak? Oh iya, di dunia itu e-commerce dipimpin kan dua, Amerika sama Cina. Jadi kita lihat dua negara itu saja. Gitu ya. Di Indonesia masih coba-coba kan dulu. Nah ternyata modelnya ya buat saya model e-commerce marketplace Indonesia tuh nggak akan jalan, sangat berat. Gitu ya. Kalau di Cina, Amerika tuh B2C jalan. Jadi dari manufacturer ke usernya kan, karena user base-nya sudah digital belanjanya dan kemampuan belinya tinggi. Gitu ya. Di Indonesia enggak. Indonesia tuh B2B sama C2C. Jadi pedagang semua. Istilahnya maklar lah. Orang cari duit. Jadi bukan konsumer, Pak. Jadi kalau ada report yang mengatakan bahwa e-commerce Indonesia akan melejit ke depan semua, saya meragukan. Gitu ya. Akan bertumbuh, tetapi bukan secepat yang mungkin direportkan seperti itu. Ya kan? Dan sekarang terbukti kan, udah berapa tahun report itu bicaranya sama nadanya, tapi ternyata e-commerce pada bangkrut semua. Jadi buat saya fondasinya nggak ada, bisnis modelnya nggak jalan. Saya udah riset perhatikan nggak akan jalan. Ya, daya saingnya kurang, gitu loh. Audiensnya sendiri juga nggak sebanyak apa yang mereka perkirakan. Makanya turnover-nya itu nggak cukup gitu istilahnya. Kalau di Cina kan base-nya besar sekali, buyers-nya kan, jadi dia jalan. Nah di sini enggak, gitu loh. Nah, satu hal lagi yang sering diobral tuh istilah omni-channel. Ya kan, omni-channel tuh yang ada di Cina sama di Indonesia beda sekali. Saya udah tanya orang Cina gimana omni-channel di sana. Di sini kan cuma hype doang. Semua retailer ngakunya omni-channel. Asal dia punya e-commerce, dia punya offline, dia punya social commerce, dia bilang saya omni-channel. Salah, itu bukan. Itu multi-channel, bukan omni-channel. Gitu loh. Ya kan? Jadi kalau omni-channel tuh salah satu yang saya lihat beda adalah shared resources. Jadi gudang-gudang mereka tuh pemilik-pemilik misalnya si A, pemain B, pemain C, gudangnya sharing. Itu menjadi kekuatan Pak, betul dong? Nggak main sendiri-sendiri. Kalau Indonesia kan sendiri-sendiri. Ada egonya di sana kan. Saya perusahaan besar, saya punya segudang sendiri, distribusi sendiri, dia punya sendiri. Akhirnya itu dia. Kalau saya sebagai end user,
kelihatan banget. Saya pesan barang hari ini 5 di marketplace, ada 5 Gojek datang. Ya. Itu kan sangat nggak efisien buat saya. Buang uang itu, gitu kan? Gitu. Nah di situ yang saya lihat apa ya, yang menjadi ganjalan untuk long termnya ya. Ada 2 biaya di sana. Satu biaya last mile, ya kan? Itu mahal sekali. Sekarang makanya promosinya adalah free ongkir. Ya. Coba Anda bayangkan begitu free ongkir nggak ada, mati semua. Gitu kan? Kedua adalah PPN. Ya, belanja di marketplace saat ini belum ada PPN. Begitu pemerintah bilang bayar PPN, mati menurut saya. Dan semua mainnya diskon semua. Ya tadi kan Pak Sam bilang, apakah loyalty ada? Nggak ada. Udah dibiasakan sama mereka. A diskon, B diskon, C diskon. Ya konsumer tinggal pilih yang hari ini diskon yang mana, saya beli itu aja. Besok pindah, nggak peduli mau merah, oranye atau hijau, gitu loh. So istilahnya dia beli diskon, ya kan? Nah, ini yang kita pelajarin di retail Pak ya. Ilmu retail lama ini sebenarnya. Bahwa diskon itu adalah training untuk disloyal. Itu training Pak untuk supaya nggak loyal. Nah ini di training terus sama dia. Jadi orang-orang nggak loyal sendiri. Nah anak muda tuh berpikir kalau diskon tuh berarti nanti saya biasakan dia kasih diskon. Lama-lama dia kesini. Kagak, enggak. Salah dia. Kecanduan lah ya. Iya. Harga Salah dia, salah pakai metode gitu istilahnya. Untuk bangun loyalty. Kita di retail udah belajar zaman dulu. Ada Carrefour, ya kan, ada Giant semua. Tiap weekend itu Pak di training kita nggak loyal, betul ya? Diskonnya gede banget soalnya. Ya, tambah gede, itu tambah nggak loyal pokoknya. Itu aja syaratnya. Dan terbukti sekarang pada bangkrut semua e-commerce-nya. Gitu Pak. Ya, jadi apa ya? Manusia Indonesia ini behavior-nya ada ilmunya. Jadi nggak bisa sembarangan mau cepat menang. Ya, semua harus dagang, harus ada keringat, ada darah kadang-kadang. Ada proses. Betul Pak ya? Lah, ya, kita tahu grup Anda juga itu grup yang sangat lama gitu. Ya, tapi satu hal lagi memang kita dituntut untuk memacu perubahan-perubahan itu. Ya, buat saya saat ini yang perlu terjadi adalah revolusi Pak kalau di dunia kosmetik. Ya, pemain-pemain brand Indonesia itu harus revolusi. Nggak bisa evolusi lagi Pak. Karena yang dari luar ini, waduh cepatnya luar biasa. Kita mesti benar-benar revolutionize ourselves. Gitu. Nah Pak, Bapak tadi bilang China akan membanjiri atau begitu cepatnya ya. Bapak baru-baru ini juga sempat pergi ya Pak ya ke sana bawa rombongan. Apa Pak yang bisa dipelajari Pak? Bagaimana mereka bisa begitu cepatnya, begitu mungkin inovatifnya itu, apa yang bisa dipelajari Pak? Ya, kalau di Cina sendiri karena mereka sudah cepat, you bisa lihat di internet ya di mana-mana, kita udah perhatikan sih lewat internet semua. Perubahan itu buat mereka sih biasa saja. Tapi buat kita, ya itu dia kan dari Cepat Western sekali, ya. ke Jepang, ke Korea, sekarang ke Cina semua, luar biasa cepat gitu. Ya kan? Yang kita lihat di negara kita sendiri, produk-produk ini juga bermunculan terus-terusan, gitu kan, bermunculan terus-terusan dan mendapat acceptance yang tinggi dari consumer Indonesia, gitu istilahnya. Jadi kemarin Korea, sekarang udah Cina sekarang, gitu kan, udah Cina. Nah di sana sendiri ya, you tahu, memang tahun-tahun ini kan ekonomi sana juga lagi sebit slower gitu kan, ya. Tapi kita lihat mereka mencari pasar baru kan, berarti ya pasar yang diincer adalah salah satunya Indonesia di sini. Jadi mereka akan masuk Indonesia, entah itu mungkin juga buka pabrik, buka distribusi di sini semua seperti itu gitu, ya kan? Karena pemerintah juga menginginkan kalau memang laku ya buka pabrik, jangan cuma impor doang gitu. Jadi ada investasi juga ya setidaknya, pemerintah juga harus bisa memproteksi juga ya Pak ya, kalau misalnya mereka mau masuk ya minimal harus ada investasi juga kan? Ya, mereka mendorong investasi, memberikan pekerjaan gitu ya. Cuma satu hal yang saya juga urge ke pemerintah adalah mereka harus bantu yang lokal, betul Pak ya? Nggak cuma di peraturan untuk yang luar negeri ya, tapi yang lokal ini yang harus dibantu. Ya, buat saya dalam hal satu itu raw materials, betul ya? Raw materials ini banyak yang masih impor. Betul. Ya, kedua adalah packaging. Nah, gimana itu bisa ngebantu para lokal ini selangkah lebih diuntungkan
ya di pasar gitu dibanding pemain yang Cina yang memang sudah infrastrukturnya udah jalan semua di sana gitu loh. Ini yang mesti dipikirkan Pak. Kalau enggak ya sayang ya manufaktur Indonesia akan tergencet juga. Pak, dengan perubahan teknologi atau dengan perkembangan zaman saat ini ya Pak ya, apalagi dengan bermunculan produk-produk baru, gimana Bapak lihat peran distribusi ini seperti PT SAI Indonesia ini harus bagaimana Pak? Iya, jadi dulu pernah ada wacana bahwa dengan adanya digitalisasi, distribusi akan pelan-pelan hilang. Saya nggak percaya itu. Dari dulu saya nggak percaya. Okay. Gitu kan. Kalau kita lihat Indonesia itu kan pulau, nggak kayak di negara lain yang cuma satu benua doang yang bisa daratan ditelusuri ya dijalani gitu kan. Nggak, kita pulau. Jadi distribusi ini sangat-sangat penting sekali. Distributor perannya akan makin besar Pak. Akan dituntut Pak untuk bisa mengembangkan poin distribusi yang baru. Karena ada namanya urbanisasi. Desa menjadi semi urban menjadi urban gitu istilahnya. Ya di Indonesia kan begitu. Fasilitas-fasilitas sudah ada semua, berarti penduduk akan makin menyebar dan itu akan banyak toko-toko baru. Nah, itu kan butuh distribusi. Gitu loh. Jadi makin besar perannya distributor ke depan. Nah, yang saya dulu khawatir adalah distributor ini dulu yang running kan first generation, second generation kan. Nah, ini yang third and fourth ini siap nggak gitu kan? Dengan main margin yang tipis, ya kan? Mengelola fleet yang banyak semua dengan masalahnya gitu kan. Nah, ya ada yang terusin nggak? Itu yang lebih saya worry sih Pak, bukan bisnisnya. Kalau bisnisnya udah pasti akan lebih besar lagi ke depan di sana gitu. Nah, disinilah makanya harus dibuat lebih exciting ya. Buat saya ya digitalisasi ada pentingnya gitu ya. Satu hal platform yang basic saja, tapi nggak usah terlalu yang wow gitu Pak. Nggak usah yang terlalu wow gitu ya. Karena investasinya besar gitu. Tapi tetap ya namanya relationship ya, distributor relationship dengan para poin distribusinya ini yang penting. Para sales distributornya itu harus rajin ngelihat toko-toko baru yang potensial, ya kan. Dulu saya juga belajar dari teman yang multinasional tuh, dia kalau ngelihat toko yang bagus tuh seperti ngelihat emas katanya gitu loh. Jadi langsung dia catat, langsung dia mau ambil itu Pak. Matanya hijau Iya, langsung, Pak, matanya ya. hijau gitu loh. Iya, Itu iya. yang penting, passion di dalam orang salesnya itu yang mesti muncul Pak. Jangan cuma dianggapnya biasa saja. Wah ini kerjaan baru nih kan gitu, bukan. Tapi adalah opportunity Pak. Sales luar biasa dari situ mestinya gitu loh. Ya, Pak, terakhir nih Pak, Bapak ada tips gak untuk para pelaku usaha di Indonesia nih bagaimana menghadapi tantangan di tahun ini dan mendatang? Tipsnya buat saya ya intinya ya harus amati perilaku konsumen. Karena konsumen itulah ya bos kita Pak, dia yang gaji kita Pak. Jadi mereka yang gaji presidir dan boardnya semua juga ya. Jadi mereka mesti rajin ngeliatin perubahan itu maunya apa, kita mesti layani gitu ya. Terus juga kemajuan teknologi mau nggak mau, karena teknologi itu mempermudah, mempercepat proses semua, harusnya ya seperti itu Pak. Jangan justru membebani ya, gitu. Kalau saya lihat kadang-kadang ya seperti teknologi marketplace semua, sampai ratusan ribuan programmer gitu kan, kok tambah makin berat ya, gitu loh. Beban tim, beban teknologi timnya itu kok makin berat gitu loh. Mestinya memperlancar, memperingan biaya semua, gitu. Jadi disitulah kita harus wise, ya kan. Nah yang ketiga adalah ya siap perang karena ini pemain luar negeri semua akan masuk Indonesia. Kita mesti mawas diri ya kan, mesti rajin memonitor gitu ya Pak ya, investigasi semua seperti itu. Yang terakhir buat saya data. Jadi you harus pilih-pilih data yang trusted ya, untuk bisa menjadikan itu bahan membangun plan kerja gitu istilahnya. Karena data ini seliwer-seliwer banyak yang nggak benar juga datanya, jadi hati-hati Anda misleaded di sana, salah pakai nanti malah kejeblos gitu istilahnya. Nah yang terakhir buat saya, Indonesia tetap opportunity-nya besar.
Ya, jadi masyarakat kita tuh kelas menengahnya aja kemarin sempat turun gitu kan. Jadi kita mesti develop lagi. Ini kelas menengah besar sekali sebenarnya. Dulu aja yang kelas menengah pertama itu sampai 65% itu yang masih yang bawah, Pak. Belum dapat yang tengah nih. Yang tengah ini kita ke depan harus develop lagi, daya belinya lebih tinggi. Belum lagi yang lebih atas lagi kelas menengahnya. Gitu. Jadi wah, layernya banyak gitu loh. Jadi ini yang mesti ditangkap oleh teman-teman pemain ya. Food, non-food semua is a big opportunity. Tapi ya kita mesti rajin baca informasi, baca data, analisa, ya, relationship. Buat saya tetap bisnis itu relationship, Pak. Gitu. Dan nggak usah khawatir soal e-commerce. Buat saya beberapa hal ya, tergantung kategori barangnya. Tapi kalau kita di fast moving consumer good, e-commerce itu kecil. Ya belum tentu juga bisa bersaing, Pak. Itu cuma sekedar channel saja. Buat saya is not the whole future gitu istilahnya. Ya, ini yang kita mesti bijak, Pak. Mengelola antara offline dengan online. Karena kita ini manusia, kita adalah offline, Pak. Ya. Jadi offline itu sangat-sangat penting. Oke, terima kasih Pak Yongki atas sharingnya, menarik sekali dan cukup memberikan inspirasi buat kita. Bapak ada kenangan? Oh iya, makasih. Thank you. Makasih. Makasih. Demikian podcast bersama Bapak Yongki Susilo. Semoga podcast kali ini juga memberikan inspirasi dan wawasan bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.